Halo Wagi Bogor, selamat datang di Ngorek. Ngobrol rencana kota, obrolan singkat namun berdampak. Saya Arif Jarumular selaku host. Pagi hari ini kita akan membahas tentang rencana pembangunan di Kota Bogor. Ya, untuk episode pertama kali ini kita langsung kedatangan nih tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala Bapperida Kota Bogor, Bapak Rudi Masudi STMP. Ya Pak. Siap, selamat pagi. Pagi Pak, sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah hadir di acara Ngorek ini ya. Ngobrol rencana kota, dua singkat namun berdampak Pak. Nah, bukan ngorek-ngorek lain ya Pak. Oke, izin Pak, sebelum kita mulai mungkin saya akan menjelaskan dulu latar belakang pendidikannya juga CV Bapak ya. Ya ini Bapak, sangat panjang sekali ya Pak ya, CV Bapak ya. Ya, pendidikannya Bapak sebagai S2 Profil Manajemen di IPB ya Pak ya. Dan juga Bapak satunya di Institut Teknologi Indonesia. Lalu Bapak untuk pengalaman di pekerjaan Bapak dulu di konsultan perencanaan kota ya Pak sebelumnya. Lalu Bapak di staff, Bapak pernah di bidang tata ruang lingkungan di beberapa kota Bogor, dan juga Bapak menjadi tahun 2012 sampai 2014 Bapak menjadi kepala seksi pemeriksaan berkas dan pada badan pelayanan penerimaan perizinan terpadu di DPM PTSP ya Pak ya, 14 sampai 15 Bapak kepala seksi data dan aplikasi pada kantor Kominfo Kota Bogor. Lalu 2015 sampai 2020 kepala bidang perizinan dan dinas penanaman modal pelayanan terpadu. Setelah itu Bapak menjadi sekretaris Bapperida Kota Bogor dan juga menjadi sekarang kepala Bapperida Kota Bogor sampai dengan saat ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ini mungkin langsung aja ya Pak ya. Dan intinya itu kan orang-orang nih Pak, kalau misalnya bicara tentang dinas pendidikan, dinas sosial, Satpol PP, itu tahu ya Pak ya. Oh itu dinas ini nih. Nah, kalau Bapperida Pak itu ngapain sih Pak? Apa sih Pak tupoksinya di Bapperida itu Pak? Ya, Bapeda menjadi salah satu unsur ya di pemerintah Kota Bogor, menjadi salah satu dari 36 perangkat daerah yang ada di Kota Bogor. Ya. Saat ini Bapeda bertransformasi sejak 3 tahun yang lalu menjadi Bapperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Ya. Sesuai namanya bahwa untuk Bapperida ini diberikan tugas sebagai koordinasi untuk proses perencanaan dan pembangunan di Kota Bogor. Ditambah juga ada hal lain yang terkait dengan riset dan inovasi di Kota Bogor. Jadi secara umum, Bapperida ini adalah unsur penunjang di urusan wajib dan urusan penunjang pemerintah daerah. Oke. Nah, untuk para Bapperida itu kan sepertinya menaungi dinas itu kayak perencanaan ya Pak ya. Nah, namanya kan dulu Bapeda menjadi Bapperida, itu kenapa berubah menjadi riset ya Pak? Apa sudah baru ada apa bagaimana Pak? Ya, pada perjalanannya Bapeda dulu itu dia secara vertikal itu koordinasinya dengan Bappenas di pusat. Ya. Kemudian ada peraturan dari BRIN, Badan Riset di nasional, dan juga ada aturan dari Mendagri yang mengatur bahwa rumpun untuk riset dan inovasi itu di daerah bisa dua. Satu, dia berdiri sendiri menjadi BRIDA, Badan Riset Daerah, atau dia digabungkan dengan rumpun perencanaan. Nah, pada saat itu kami di Bapeda juga melakukan kajian ya, dibantu oleh Fakultas Ilmu Administrasi UI untuk efektivitas, untuk efisiensi dari pelaksanaan pekerjaan dan juga anggaran dan juga struktur dari organisasi, maka Bapeda digabungkan dengan BRIDA, namanya jadi Bapperida. Kita kan poinnya Bapeda itu adalah perencanaan ya Pak ya. Ya. Nah, apa sih Pak yang direncanakan itu Pak? Ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi tugas Bapperida saat ini terkait dengan unsur perencanaan. Pertama, dalam jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diturunkan dari Permendagri 86/2017, itu dalam jangka panjang perencanaannya disebut dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Umurnya 20 tahunan. Nah,
kebetulan kemarin kita sudah menyelesaikan untuk tahap pertama RPJPD 2005-2025. Dan kemarin 2025 kita menyusun untuk 20 tahun ke depan 2025-2045 RPJPD Kota Bogor, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, mengusung visinya Bogor Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan. Itu pada tataran rencana jangka panjang. Nah, untuk perencanaan berikutnya adalah rencana jangka menengah yang disebut dengan RPJMD, rencana jangka menengah daerah. Nah, ini seiring dengan terpilihnya wali kota dan wakil wali kota. Kebetulan kemarin di 2025 ya sudah terpilih wali kota baru Kota Bogor, Pak Dedi Rahim dan Pak Jenderal Mutakin. Karena itu dalam aturannya 6 bulan setelah dilantik, ya, pada saat itu Februari 2025, maka harus ditetapkan RPJMD, rencana jangka menengah daerah, yang salah satu tujuannya adalah dia memasukkan janji-janji politik dari calon kepala daerah pada saat itu menjadi kepala daerah terpilih, menjadi langkah-langkah atau guidance, ya, pedoman dalam pelaksanaan 5 tahun ke depan. Itu jangka menengah RPJMD. Nah, jangka pendeknya di perencanaan itu ada namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang ini disusun dalam rangka tahunan, menurunkan dari program-program yang ada di RPJMD sehingga bisa terrealisasi secara bertahap melalui perencanaan jangka pendek yang disebut dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berarti bisa dibilang Bapeda ini adalah merangkum visi misi dari kepala daerah ya Pak ya, dimasukkan dalam dokumen perencanaan, dibagi menjadi 20 tahunan, 4 tahunan, dan juga 1 tahunan. Tadi RPJMD, RKPD ya Pak ya. Nah, untuk Bapeda sendiri Pak, Bapeda ini kan perencanaan. Kalau boleh tahu Pak, namanya itu kan ada beberapa bidang ya Pak ya, yang bekerja gitu. Ada bidang apa sih Pak di Bapeda itu Pak? Ya, saat ini Bapeda Kota Bogor ini terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang yang menunjang kerja-kerja di Bapeda. Di sekretariat sendiri ini ada tugasnya adalah mengorkestrasi, ya, memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan administrasi dan keuangan. Di bawahnya ada Kasubag Umum dan Kepegawaian. Ini membantu untuk proses-proses administratif yang terkait dengan kepegawaian, mau naik golongan, mau naik jabatan, atau hal-hal lain yang terkait dengan administrasi kepegawaian, ya. Nah, itu di sekretariat. Juga keuangan, yaitu hal-hal yang terkait dengan administrasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan, dan juga hal-hal yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Nah, yang lain di sekretariat ini adalah kolektivitas dari unsur perencanaan di internal Bapeda sendiri. Nah, itu ada perencanaan dan laporan, baik menyusun rencana kerja, ya, Renja Bapeda, kemudian juga ada Renstra, rencana strategis dari Bapeda dalam 5 tahun. Selain juga ada hal-hal lain di akhir tahun yang dilakukan oleh teman-teman dari Renlab ini di bawah sekretariat, adalah laporan keterangan pertanggungjawaban, LKPJ, Lakip, dan sebagainya. Itu di sekretariat. Ya. Kemudian ya banyak. Kalau sedikit, untuk di bidang-bidang, ya, pertama di Bapeda ada bidang PPPD. Nah, bidang ini terkait dengan perencanaan pelaporan dan evaluasi dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor. Nah, ini lingkupnya lebih pada lingkup koordinasikan perencanaan-perencanaan yang ada di lingkup kota. Nah, untuk bidang PPPD ini, selain dia menjadi dapur dari perencanaan di tingkat kota, ya, karena penyusunan tadi RPJP, RPJMD, RKPD, ini di bawah bidang PPPD. Ujung tombak ya Pak ya? Ujung tombak sekaligus ujung tombok kadang-kadang. Dan tombok. Oke. Kemudian di PPPD ini ada juga hal-hal yang terkait dengan evaluasi perencanaan pembangunan, ya, baik secara tribulanan, 1 semester, maupun di akhir tahun.
terkait dengan capaian-capaian indikator yang ada dalam RPJMD. Ya. Kita kenal ada indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja individu ya. Ya. Itu ada di dalamnya dan terevaluasi setiap tahunnya. Dan juga mengkoordinasikan dan mengharmonisasi langkah-langkah program-program yang terkait dengan program provinsi maupun program yang ada di nasional. Ini di PPEPD. Ya, bidang yang kedua itu bidang Persik. Ya. Persik itu singkatan dari perekonomian, ya, infrastruktur, dan kewilayahan. Nah, ini mengkoordinasikan dan juga menyusun perencanaan-perencanaan sektoral yang terkait dengan bidang keinfrastrukturan. Ya. KPU-an, perumahan permukiman, air bersih, air limbah, kemudian juga hal yang terkait dengan sanitasi, termasuk unsur-unsur ke bidang margaan ada di sini dan lingkungan hidup. Fisik ya Pak ya? Ya, fisik. Jadi ke arah infrastruktur lah besarnya. Okay. Nah, ini bidang yang menangani itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya, bidang PPM, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Ini yang mengkoordinasikan dan juga melaksanakan perencanaan sektoral maupun evaluasi terkait dengan program-program yang terkait dengan pemerintahan, kecamatan, kelurahan, kemudian juga program-program yang terkait dengan pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, kemudian hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia ya pada umumnya. Nah, itu bidang PPM. Terakhir ada bidang riset dan inovasi. Yang ini diharapkan mampu kemudian melakukan konsolidasi dan juga mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan ekosistem inovasi dan riset di Kota Bogor. Ya. Berarti secara besar sebenarnya sudah mencakup setiap sektor ya Pak ya, bahkan itu setiap bidangnya Pak ya, bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, dan juga bahkan penganggaran ya Pak ya, rencana penganggaran gitu. Nah, tapi apakah bidang-bidang di Bapeda itu langsung turun ke lapangan atau hanya sebatas mengkoordinasi Pak dengan dinas lain, bidang-bidang lain Pak? Iya, sekarang ini kan konsepsinya perencanaan itu tidak hanya di atas kertas. Iya. Jadi kemudian dia harus mengaktualisasi kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Iya. Jadi tidak bisa hanya di atas kertas atau di atas meja, tapi juga harus melihat kondisi faktualnya di lapangan, dan tentu harus ada dialog-dialog yang membuka ruang aspirasi maupun menemukan inspirasi dari lapangan terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menambah kualitas dari perencanaan pembangunan di Kota Bogor. Jadi harus ke lapangan, wajib ke lapangan, sehingga tahu betul kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Berarti bisa dibilang Bapeda itu menyusun juga, monitoring, controlling juga ya Pak, evaluasi juga ada ya Bapeda. Semuanya ya Pak. Jadi secara umum ya kalau kita memahami konteks manajemen POAK ya, planning, organizing, tooling, controlling, itu harus dilakukan dari sisi perencanaan. Karena merencanakan perencanaan itu merencanakan keberhasilan. Betul. Sederhananya kan merencanakan itu harus tahu di mana titik tumpunya, apa yang menjadi titik tujunya, dan apa yang menjadi titik temu untuk bisa menyelesaikan dari satu proses perencanaan. Berarti sangat krusial sekali Pak sebenarnya peran Bapeda di Kota Bogor dalam perencanaan Kota Bogor, bukan Kota Bogor ya Pak ya. Ya itulah mungkin wargi Bogor nih yang belum tahu Bapeda, sebenarnya peran Bapeda itu sangat penting dan krusial nih wargi Bogor bagi yang belum tahu. Nah terakhir deh Bapak Kepala Bapeda nih, boleh nggak kasih closing statement kepada wargi Bogor nih tentang perencanaan Kota Bogor bagaimana? Ya, dari sisi perencanaan tentu kita berharap apa yang sudah dilakukan ya di perencanaan Kota Bogor di 5 tahun ke depan ini bisa kita realisasikan secara bertahap ya, baik dari sisi infrastruktur, baik dari sisi sumber daya manusia, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan. Nah, Bogor mengusung untuk 5 tahun ke depan Bogor beres, Bogor maju dengan 4 misinya: Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor sejahtera, dan Bogor lancar. Tentu visi misi ini yang akan menjadi bagian penting dari proses kita merencanakan pada saat ini agar pembangunan di Kota Bogor tetap terarah dan juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sehingga Bogor menjadi kota yang nyaman untuk semua.
Ya, terima kasih luar biasa sekali teman-teman. Ini sangat penting bagi kita. Jadi hari ini kita belajar nih bahwa sebenarnya Bapeda Kota Bogor ini bukan hanya sebagai perencana, tapi juga menyusun fondasi masa depan untuk kedepannya seperti apa Kota Bogor itu. Ya, terima kasih banyak Pak Ya, atas waktunya. Semoga ini bermanfaat kita semua dan juga terutama untuk pembangunan Kota Bogor sendiri. Ya teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya Aditya Gumelar, host dari Ngorek, ngobrol rencana kota, obrolan singkat namun berdampak. Bukan mengundur diri. Terima kasih.